你们好，现在我们要开始技术学习第11个生词一. Halo anak-anak semua, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran dari lesson 11 new words yang pertama. Oke, dalam materi ini kita akan belajar tentang address ya, bagaimana menanyakan alamat dengan format Chinese ya, dengan cara Chinese people. Oke, kemudian dalam video kali ini kita akan belajar dua hal, yaitu alamat dan menanyakan nomor telepon. Terus di awal pembelajaran, Lasa harap yang harus kalian kerjakan pertama-tama itu menuliskan di buku catatan kotak-kotak Mandarin kalian sebanyak satu baris setiap new words yang kita pelajari ya di dalam. Kalau kalian lihat ada satu new words, kemudian di sebelahnya ada kotak-kotak, artinya Lasa minta kalian menuliskan ulang satu baris. Yang kedua, pastikan kalian menulis tidak sekedar nulis, tapi juga sambil mengingat dan menghafal ya hanse yang kalian tuliskan. Dan di akhir video ada latihan soal yang harus kalian kerjakan di dalam buku catatan Mandarin kalian. Latihan soal itu dari Mandarin textbook. Tetapi ikuti dulu penjelasan saya di dalam video ini sehingga kalian nanti di akhir video tahu cara mengerjakan soal tersebut. Oke, kita akan segera mulai. Momen kaise. Oke, kita mulai dengan kata pertama yang kita pelajari yaitu tau. Tau artinya road. The meaning is road. And then yang the second one is lu. Lu itu adalah street. Contohnya jalan Sudirman Street. Sudirman Lu. Atau jalan metro. Metro Lu. Seperti itu. Oke, contoh berikutnya. My family live on Xingyue Street. My family lives on Xingyue Street. So, my family itu adalah 我家 atau 我家人 live on 住在 ya, live on 住在 Xingyue Street, berarti Xingyue Lu. Sehingga diterjemahkan menjadi 我家住在 Xingyue Lu. Oke, kata selanjutnya adalah kata number atau dalam Mandarin adalah how. Kalau misalnya untuk konteksnya berhubungan dengan nomor rumah, misalnya rumah number 72. Jadi 72 号 ya, 72 号. Oke, yang keempat, 是 itu adalah room. Biasanya konteksnya adalah kita menyebutkan room number. Misalnya room number 231 ya. Room number 231. Jadi penyebutannya tidak disebutkan 231 tetapi disebutkan 231. Room number 231 atau dalam Mandarinnya 2 3 4 2 3 4. Nah, untuk angka 1 kita tidak menyebutkan sebagai angka penyebutan i tetapi yao. Kenapa? Agar bisa membedakan angka 7 dan angka 1. 7 adalah ci, 1 itu yi, mirip ya. Sehingga pengucapan angka 1 untuk room number tidak disebutkan sebagai i tetapi yao. Oke, nah sekarang bagaimana cara penulisan alamat lengkap ya? Alamat lengkap di dalam konteks kita menyebutkan ketika kita berbicara menyebutkan alamat tempat tinggal. Nah, kalau di Mandarin formatnya itu selalu dimulai dari general to specific ya. General to specific. Kita lihat contoh kalimat berikut. My family live on Tali Road. Number 72, room number 231. Nah, dilihat kalau dari kalimat ini yang mulai paling spesifik, paling general itu adalah alamatnya, ya, Tali Road, kemudian numbernya, kemudian mulai paling general, Tali Road, kemudian menuju ke spesifik, number 72, and room number 231. Oke, jadi sehingga diterjemahkan sebagai berikut. 我家住在大理道72号23钥匙，我家住在大理道72号23钥匙. Oke, sampai sini paham ya? Kata kelima, kita akan belajar kalimat tanya. Where, di mana, atau dalam Mandarinnya nar. Nar ini terdiri dari dua karakter, na dan er. Ya. Tetapi penyebutannya nar.
Nah, cara membuat kalimat, untuk kalimat tanya, polanya adalah sebagai berikut. Subject, verb, kemudian nar, kalimat kata tanya where. Ya, di mana. Oke, kita lihat contoh kalimat. Where do you live? Where do you live? Nah, dalam kalimat ini cari subjeknya dulu yang mana. Yang mana yang ditanyakan? You, berarti me, live. Me, chu, chai. Ya, live to chu, chai. Me, chu, chai, nar. Kemudian jawabnya, I live on Sudirman Street. Wo, ya, mi chu cai nar. Kemudian berarti mi diganti wo, jawabannya wo chu cai Sudirman Lu. Wo chu cai Sudirman Lu. Oke, kata-kata berikut yang kita pelajari adalah kata-kata yang berhubungan dengan phone number or handphone number. Yang pertama adalah tianhua. Tianhua adalah telepon. Kemudian Lausa kaitkan dengan kehidupan kita sekarang, yaitu shouqi. Shouqi itu adalah handphone. Kemudian haoma. Nah, kali ini kita belajar kata haoma, itu adalah number. Sebelumnya juga kata how, itu number. Bedanya apa? Haoma disebutkan secara lengkap biasanya untuk penyebutan nomor telepon. Jadi misalnya phone number, tianhua haoma, atau handphone number, shouqi haoma. Oke, kita lihat contoh berikut ya. What is your handphone number? What is your handphone number? Ya, 你的手机号码是多少？你的手机号码是多少？Tuosao di sini sebenarnya artinya adalah how many or how much. Tapi karena kita menanyakan angka, jadi di sini pengertiannya adalah nomor berapa ya, berapa. Jadi maksudnya berapa nomor teleponmu, berapa nomor handphonemu. Sehingga untuk jawabannya seperti biasa yang Lause sampaikan, kalian perhatikan pola kalimatnya. 你的手机号码是多少？ 你的 berarti jawabannya 我的。你的手机 berarti 我的手机，你的手机号码 berarti 我的手机号码是多少。Nah, 多少 adalah kata tanyanya, sehingga jawabannya 我的手机号码是081234。Ya, jadi perhatikan selalu ingat jawabannya hampir sama persis dengan pertanyaannya, sehingga kalian selalu harus fokus dengan pertanyaan. Oke, sampai sini paham ya? Oke anak-anak, sampailah kita pada akhir dari video pembelajaran ini, di mana saya meminta kalian akan mengerjakan latihan dari Mandarin Textbook Chinese Math Easy 1, page 110, part 1. Jadi silakan kalian lihat textbook kalian, halaman 101, part 1. Kerjakan di dalam buku catatan Mandarin, di mana di sini kalian diminta untuk make a conversation according to the picture, using Chinese Hanzi, Pinyin, Indonesian, and also English translation. Jadi silakan membuat dialog ya berdasarkan gambar menggunakan Hanzi, Pinyin, intonasi, dan juga dilengkapi dengan terjemahan bahasa Inggrisnya. Oke, kita mulai dengan contoh kalimat ya. Kalian lihat gambar yang paling bawah di dalam buku textbook Mandarin kalian ya. Gambar paling bawah itu terdiri dari 4 orang ya, dengan informasi masing-masing, informasi alamat, terus nomor telepon. Ada Lause sebutkan orang A yang sebelah kanan ya, seorang pria. Orang B itu yang wanita, B, C, dan D. Ada 4 orang di sini, A, B, C, D. C dan D ya. Di contoh pertama yang diberikan di dalam buku kalian, orang A akan mengobrol dengan orang B menanyakan alamat. Sehingga tugasnya kalian nanti ya membuat 3 percakapan ya. Bagaimana orang B ngobrol dengan C. Setelah itu orang C ngobrol dengan D. Orang D ngobrol dengan orang A. Ya, jadi kalian akan membuat 3 percakapan atau 3 nomor. Dengan nomor yang pertama, B berbicara dengan C, itu nomor 1. Nomor 2, C berbicara dengan D. Terus nomor 3, orang D berbicara dengan A. Kemudian, ya silakan buat 3 informasi tersebut. Cara mengerjakan gimana? Ya,
Kita lihat contoh berikut ya. Pertama, orang A akan bertanya kepada B. Ni jia zhu zai nar? Ni jia zhu zai nar? Kalau diterjemahkan artinya where does your family live? Kemudian B akan menjawab berdasarkan informasi yang ada di dalam keterangan di gambar. 我家住在天中路76号501室。Ya, jadi seperti itu. Kemudian orang akan bertanya lagi, 你家的电话号码是多少? What is your home phone number? Kemudian jawabannya berdasarkan gambar. 我家的电话号码是62235018. Ya. Jadi di dalam contoh gambar ini, ya contoh di atas itu, dia cuma jawab nomor teleponnya. Losa nggak mau. Losa mau kalian menjawab kalimat lengkap, ya, complete sentence. Ya. Jadi kalau dia tanya, 你的家电话号码是多少? Saya nggak mau cuma jawabannya nomornya, langsung harusnya lengkapnya. 我家的电话号码是, ya, seperti itu. Oke, itu untuk tugas hari ini. Lasa harap kalian bisa mengerjakan dengan baik. Kalau ada pertanyaan, silahkan bertanya kepada saya melalui meeting chat atau dalam kolom komentar di bawah ini. Oke, selamat mengerjakan. 再见你们，上帝祝福你们。